warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin anak-anak setelah menyelesaikan tugas mengenai jurnal umum, kemudian hari ini kita masuk lagi akuntansi perusahaan dagang ke jurnal khusus. Nah, perbedaan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang ini terletak pada jurnal khusus, karena jika perusahaan jasa tidak mempunyai jurnal khusus. Maka oleh sebab itu hari ini kita akan membahas tentang jurnal khusus perusahaan dagang. Oke, setelah kita ke jurnal khusus perusahaan dagang, nanti kita akan masuk ke dalam buku besar atau general ledger. Nah, sebelum membahas jurnal khusus, Ibu beri tahu dulu mengenai buku besar, hampir mirip dengan perusahaan jasa, bahwa buku besar utama atau general ledger adalah kumpulan akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang digunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Bagaimana saldo-saldo yang terdapat di dalam buku besar? Saldo-saldo yang terdapat dalam buku besar bersumber dari rekapitulasi jurnal khusus. Nah, oleh karena itu kita membahas jurnal khusus, kemudian direkapitulasi untuk dimasukkan ke dalam buku besar. Dengan demikian, buku besar utama tidak memuat secara rinci transaksi-transaksi dalam satu periode, karena itu sudah ditulis semua di dalam jurnal khusus. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke buku besar, di dalam perusahaan dagang kita mengenal jurnal khusus. Ini harus dihafal dan harus diingat. Ada 5 jurnal khusus, yaitu yang pertama jurnal pembelian, yang kedua adalah jurnal penjualan, ketiga adalah jurnal penerimaan kas, keempat adalah jurnal pengeluaran kas, dan yang kelima adalah jurnal umum. Kemudian di sini akan Ibu berikan contoh mengenai jurnal pembelian. Kotaknya seperti biasa, tapi di dalam kotak itu ada akun yang dikredit atau keterangannya pada toko apa, kemudian ada ref, ada pembelian di akun debit. Di akun debit jurnal pembelian itu ada akun pembelian dan ada akun perlengkapan dan akun serba-serbi. Di bagian kreditnya anak-anak harus ingat kalau di sebelah kredit adalah akun utang dagang. Kenapa, Bu? Akun utang dagang karena itu jurnal pembelian. Berarti kita melakukan pembelian secara kredit sehingga di kreditnya adalah utang dagang. Kemudian setelah kita buat itunya jurnal khusus jurnal pembeliannya, kita rekapitulasi jurnal pembelian. Jadi dari yang tadi pembelian sebesar 12 juta, kita rekap menjadi pembelian 12 juta. Kemudian kita lihat perlengkapan yang di bawah 2.700.000, kita rekap menjadi 2.700.000. Lanjut kita lihat di sini ada akun serba-serbi itu sebesar 15 juta. Kemudian kita bisa tulis akun serba-serbi di situ yang namanya adalah peralatan 15 juta. Kemudian di akun kreditnya adalah 29.700.000, itu di akun utang dagang. Nah, ini adalah rekapitulasi jurnal pembelian. Kita lanjut yang kedua adalah jurnal penjualan. Nah, ini adalah bentuk gambaran jurnal penjualan, jurnal khusus penjualan. Bu, jurnal khusus penjualan itu gunanya buat apa? Jurnal khusus penjualan itu adalah untuk kita melakukan penjualan secara kredit. Sehingga karena kita menjualnya secara kredit, maka di debitnya adalah piutang dagang dan di kreditnya adalah penjualan. Selanjutnya, yang ketiga adalah jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas, kita bisa lihat kotaknya atau format dari jurnal penerimaan kas itu masih tetap ada tanggal, ada keterangan pokoknya toko apa, ada sebelah debit itu apa aja, namanya kita menerima kas, berarti yang di sebelah debit itu ada kas. Kemudian ada potongan penjualan, ada piutang, ada penjualan. Sebelah kreditnya ada apa? Sebelah kreditnya itu adalah akun serba-serbi yang bisa nanti kita masukkan ke dalam kotak kolom keterangan itu untuk apa akunnya. Bisa dia modal, bisa dia peralatan di sebelah kredit, bisa dia pendapatan sewa, bisa wesel, pendapatan bunga. Nanti itu diisi tergantung dengan soalnya apa. Kemudian langsung direkap. Bagaimana rekap? Rekap itu sama saja, nah. Jadi nomor, nama akun, debit dan kredit. Sama juga di jurnal penjualan juga seperti itu. Kemudian kita masuk jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas, kalian lihat formatnya tetap ada tanggal, keterangan, pembelian, utang dagang serba-serbi. Pembelian utang dagang dengan serba-serbi itu ada di sebelah debit, sedangkan sebelah kreditnya adalah kas dan potongan pembelian. Selanjutnya ini adalah jurnal umum dicatat di akun buku besar akan terlihat sebagai berikut. Nah, ketika kita mau nyatet ke akun buku besar ini kita akan kelihatan utang dagang, langsung kita masukkan, nggak lagi masuk ke dalam jurnal khusus, ya.
langsung utang dagang, pembelian yang dari jurnal khusus tadi itu kita masukin saldonya berapa, Drive yang nggak ada di jurnal khusus kita masukkan langsung ke buku besar, piutang dagang, penjualan, retro penjualan dan PH, wesel tagih, retro pembelian dan PH, dan wesel bayar. Nah, berikut ini adalah rekapitulasi dari jurnal umumnya. Ingat, jurnal umum ini berbeda dengan jurnal umum yang pertama kali kita buat. Ini adalah jurnal umum yang kita buat setelah kita melakukan jurnal khusus. Nah, rekapitulasi jurnal umum yang kita gunakan ini adalah untuk kita masukkan ke dalam buku besar. Nah, mungkin untuk materi minggu ini mengenai jurnal khusus cukup sekian. Tugas untuk anak-anak sekalian, silakan ditulis yang sudah Ibu jelaskan pada hari ini. Nanti akan Ibu share PowerPoint-nya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.